Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullah haqqa hamdih wa nashkurullah haqqa syukri. Amma kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah lah pencipta alam semesta ini. Di antara cipta adalah yang namanya manusia. Dan kita manusia hidup di alam dunia ini hanya sementara. Suatu saat nanti manusia akan kembali menemui Allah sebagai pemilik. Manusia akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia ini manusia seakan-akan sedang mengembara. Kelak hasil pengembaraan kita di alam dunia ini akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, agar manusia tidak tersesat jalan, Allah berikan kepada kita petunjuk jalan, yakni adilul Islam. Akan tetapi ada dua jalan. Yang kata Allah, inna hadaina khusabila imma syakiran wa imma kafuran. Sesungguhnya aku berikan kepadamu dua jalan. Imma syakiran wa imma kafuran. Jalan pertama adalah jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni adinul Islam. Yang kedua, ada jalan yang dimurkai oleh Allah, yaitu jalan yang merupakan tipu daya syaitan. Sehingga banyak manusia yang tersesat jalan mengikuti langkah-langkah syaitan. Sehingga di dunia ini saja dia sudah menempuh jalan yang tidak benar. Dan bahkan di akhirat nanti dia akan mempertanggungjawabkan selama hidupnya di alam. Timbul sepersoalan buat kita. Bagaimanakah agar kita selamat dalam meniti jalan dalam kehidupan kita di alam dunia ini? Baiknya kita simak pesan yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Pada suatu hari, sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri datang menjumpai Rasulullah Muhammad SAW. Dia meminta nasihat kepada Rasulullah. Kata sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri, ya Rasul, berikanlah saya petunjuk. Agar dengan petunjukmu itu, aku dapat selamat meniti jalan dalam kehidupan di alam dunia ini. Rasulullah memberikan 3 petunjuk jalan yang harus ditempuh agar sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri selamat dalam menempuh kehidupannya di alam dunia ini. Dan tentunya nasihat Rasulullah Muhammad SAW kepada sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri pada hakikatnya juga adalah merupakan nasihat Nabi buat kita semua. Apa 3 nasihat Nabi tersebut? Pertama, ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Saudara, kalau kita melihat dalam kehidupan di alam dunia ini banyak sekali kemaksiatan. Korupsi dilakukan oleh para anak negeri. Perzinaan merajalela, perjudian terjadi di mana-mana. Penyebab utamanya bukan karena kesempatan itu ada, tetapi penyebab utamanya adalah karena manusia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau sudah tertanam rasa takutnya manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan yakin tidak ada sejengkal tempat pun yang luput dari pengawasan Allah, dan tidak ada sedikit pun waktu yang Allah lalai dari mengawasi hamba-hambanya. Oleh karena itu, ketika tertanam dalam diri kita rasa takutnya kita hanya kepada Allah, maaf, rasa-rasanya kita tidak berani untuk melakukan perbuatan tercela yang mengandung dosa. Kedua, wa'atbi sayi'atal hasanata tamhuha.
Iringi perbuatan salah yang pernah kau perbuat. Iringi perbuatan dosa yang telah kau lakukan dengan memperbanyak perbuatan kebaikan. Niscaya kebaikan yang kita lakukan menutupi kesalahan yang telah kita perbuat. Dan yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaullah, berbuat baiklah kamu kepada manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Saudara, kehidupan manusia bukan hanya dituntut baik dengan hubungannya kepada Allah atau hablum minallah, tapi juga dituntut untuk memiliki hubungan baik dengan sesama manusia atau hablum minannas. Kalau kedua hubungan ini tidak baik atau salah satu tidak baik, maka manusia akan terhinakan dan tercela dalam kehidupan di alam dunia ini. Turibat alaihimu zillatu ainnama sukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Akan ditimpakan kecelakaan di mana saja manusia berada, kecuali dia bisa menjaga dua hubungan baik ini, yakni hubungan baiknya dengan Allah dan hubungan baiknya dengan sesama manusia. Lalu bagaimana cara kita berbuat baik kepada manusia? Kita contoh akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadisnya mencerminkan betapa akhlak Islam begitu mulia. Betapa akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu indah. Kata Nabi, ahsin ila man ahsana ilaik. Wa ahsin ila man lam yuhsin ilaik. Wa ahsin ila man asa'a alaik. Yang pertama, berbuat baiklah kamu kepada manusia yang manusia itu selalu berbuat baik kepada. Mudah untuk dilaksanakan. Kedua, berbuat baiklah kamu kepada manusia yang manusia itu tidak pernah berbuat baik kepada kamu. Rasa mulai sulit. Apalagi contoh Nabi ketiga, wa ahsin ila man asa'a alaik. Berbuat baiklah kamu kepada manusia, di mana manusia itu selalu berbuat jahat kepadamu. Tapi Rasul telah mencontohkan, mencerminkan betapa luhur dan mulianya akhlak Islam. Oleh karena itu, kalau kita ingin meniti jalan selamat dalam kehidupan kita di alam dunia, sampai kita selamat ke alam akhirat nanti, ingatlah pesan Rasul yang disampaikan kepada sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Yang pertama, takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Kedua, iringi perbuatan salah yang pernah kita lakukan dengan perbuatan baik. Yang ketiga, berbuat baiklah kita kepada sesama manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.